الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Salah satu pengurus juga. Pak, ya, Jenderal sekarang sudah jadi Pak RT. Mengabdi buat masyarakat. Mudah-mudahan lah. Ya. Saya terharu dan sedih melihat karena saya dari Pensadam dulu. Jadi kisah masjid ini tadinya kan sudah dibeli oleh yang berkuasa. Ini pun juga dia. Itu waktu itu ya saya dengan teman-teman dan beberapa yang yang setia kepada masjid itu ya, dan memperjuangkan. Kebetulan itu perjuangannya cukup berat. Karena ini mau diambil dulu. Ini kan dulu mesin Patal. Namanya dulu ini Patal, pabrik semua. Ya. Itu namanya Patal Senayan. Ya. Kantor pusatnya PN Sandang, PN Industri Sandang. Nah, saya waktu itu saya hanya ingin menyampaikan terharu saya di masjid dapat dipertahankan. Insyaallah. Jadi ini perjuangannya cukup berat. Ini mungkin tahu lah bagaimananya. Nah, saya ya termasuk yang ikut mempertahankan. Beberapa teman dari kita yang kebetulan orang-orang PN Sandang itu semua ya, saya termasuk salah satu pimpinan PN Sandang. Tapi waktu ini mau diambil itu saya sudah pensiun. Waktu diambil sama pengembang. Bukan pemerintah. Oh, pengembang. Ini macam-macam, yang di depan pemerintah yang ambil. Oh, kalau di depan itu Golof. Golof itu seknek, sampai sekarang masih seknek. Sudah itu ini dibeli oleh pengusaha-pengusaha yang waktu itu ya berkuasa lah. Jadi saya datang ini mau melihat begitu tadi itu terpengaruh karena waktu dibeli itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi saya waktu itu masih menjabat. Tapi setelah dibeli semua diambil, udah dibayar ini semua dengan harga yang sangat murah. Tapi ini tetap diminta oleh mereka itu dengan segala cara sampai memperjuangkannya. Ya, saya dengan beberapa ini ya kebetulan waktu itu ditunjuk jadi pemberontak untuk mempertahankan ini. Itu sampai perjuangannya pada gubernur. Ya, gubernurnya bukan yang sekarang, bukan Anies. Jadi teman-teman semuanya mantan PN Sandang itu ya banyak hubungan. Termasuk juga waktu wakil presiden diperjuangkan, tapi semuanya itu berbulan-bulan tidak akhirnya ya dengan cara macam-macam mereka juga untuk mengambil ini macam-macam dari tingkat kelurahan sampai wali kota. Ini sudah mau dibongkar itu kan. Tapi ya permintaan kita kepada Allah ya,
supaya dapat dipertahankan. Gitu tuh Pak. Status tanahnya sekarang siapa yang Sekarang status ini sebenarnya yang membangun masjid ini PN Industri Sandang. Oke. Nah, itu. Oke. Jadi ini juga diberi izin untuk Pasum kan dulu namanya. Iya. Fasilitas. Tapi yang membangun itu kantor PN Industri Sandang. Di sana waktu itu ada seluruhnya itu pabrik semua itu Fatal Senayan. Nah itu yang jadi akhirnya Jadi statusnya ini Fasum ya Pak? Iya, Fasum. iya. Tapi ya sekarang Berarti- sudah tidak berdaya lagi. Nah, Ya, sekarang kan Fasum. Kalau Fasum, sertifikat tanahnya disimpan di BPN. ya. Sertifikatnya disimpan di BPN. Itu Kalau sudah apa? Jadi Harus ada. ini Nah, jadi, kita mesti cek. Jenderal jadi Pak. statusnya masih hak guna bangunan dari Oh, oke. pengembang. Nah, jadi memang SIPPT itu ada kewajiban pengembang untuk menyerahkan tanah dan asetnya ke Pemkot. Karena kan 4.400. Nah saat ini memang kita sudah datang nih, saya sama pengurus ke sampai ke provinsi. Jadi alhamdulillah sekarang prosesnya ini dalam proses mau diserahkan dari pengembang Ya. PT Sinjaya Sinjaya. kita menyerahkan ke Pemkot. Hmm. Nah ini masih proses, masih dihitung-hitung karena kan bukan hanya masjid, tapi bangunan-bangunan di perumahan juga itu. Jalan, masuk-masuknya. Nah, ini lagi dihitung, kemarin terakhir udah dipanggil PT Sinjaya. Sinjaya. Memang Masih untuk- ada di PT? Masih, Oke. masih. Di Termasuk kelasnya ini Pak sebelah, ini. sebelah sini Yang- kan ada Clubhouse juga ya? Yang dipanggil Ulama. Arifin. Waktu itu yang dipanggil di wali kota. Oh, Arifin ya? Jadi Oh. untuk menghitung tanah dan asetnya. Jadi Arifin tahu ya? Tahu insya Allah karena dia dipanggil wali kota untuk dihitung untuk segera diserahkan. Nah kalau udah diserahkan alhamdulillah nih. Kan kalau selama ini kan kalau ada orang mau bangun apa mau berdonasi mau bangun ini tanahnya gimana nih? Statusnya memang harusnya fasos tapi belum diserahkan sama si pengembang ke Pemkot. Nah nanti baru Pemkot menyerahkan pengelolaannya ke Yayasan Al-Ihsan Fatal Senayan. Oke. Nah, minta tolong juga nih. Ya, Pak tapi- Jenderal bantu Ya, dorong-dorong coba deh juga. nanti, karena ini kan termasuk RT yang saya pimpin. Iya, Jadi makanya. harus, kalau perlu jadi tanah RT gitu. Iya betul. Jadi Itu mungkin Pak Jenderal kalau perlu diketahui itu apa namanya SHGB itu kan ada masa. Iya udah habis tahun Sudah habis tahun 2018 masalah ya. Iya. nggak ada masalah sih. Nah, Nggak ada masalah. Jadi Yang penting saya harus mempertahankan ini menjadi Baik. fasum. Iya. Nah ini kan begitu ada yayasan udah milik umat ini. Iya. Yayasan. Ya, ya udah kan. saya sampai akhir-akhir ini sudah tidak banyak aktif lagi ke sini. Ya, Karena saya waktu Bapak itu sekarang sudah jadi jimat. ya, Bapak jadi jimat. Jimat katanya. Jadi jimat. ya Jimatnya kita. memang oleh kawan-kawan semua dulu PN Sandang waktu itu yang sudah pensiun apa itu ya minta mempertahankan. Bagus Pak. Jadi ya kebetulan Yang masih saya ada siapa di yang dulu ya ahli masjid PT Sandang dulu Ya, siapa mana-mana. saja teman-teman bawah masih ada? apanya? Masih ada dua. Masih ada dua ya? Pak Pratikno sama Pak Yufril ya, sama Bapak. Oke. Yang lain udah Kalau nggak ada. Pak Dover udah ini. Bapak Jafril udah sakit terus. Jadi saya sebetulnya dulu dipercaya oleh teman-teman ketua menyelesaikan mempertahankan. Bagus, bagus. Sudah macam-macam yang kita hadapi dari lurah, gubernur pun waktu itu Sitioso. Kalau bisa Bapak tulis sedikit catatan untuk modal perjuangan kita. Sebenarnya itu sudah saya pesan sama kira-kira sebelum COVID ya. Saya sudah bilang tolong dibuatkan itu jalannya itu. Semuanya ada yang sampai apa Ada kronologinya ada. foto-fotoan itu semua ada. Nah, datang ke sini anggota DPR, ya datang di sini apa DPRD. Nah, sudah itu juga
Gubernur Setiausaha. Sudah itu wakil presiden sengaja dia sembahyang di sini Jumat. Sudah itu dia berpidato untuk menghalangi gitu kan. Tapi saya sampai yang terakhir itu tidak tahu lah itu sudah dibuat oleh si Predno. Saya sudah pesan tu. Insya Allah sih kemarin saya sudah ketemu sama Pak Wali. Insya Allah pengembangnya sudah dipanggil, tinggal selangkah lagi. Insya Allah tinggal bantu dorong Pak Wali untuk segera si pengembangnya menyerahkan Itu semuanya. gerilyanya supaya ini dapat oleh mereka luar biasa. Luar biasa. Ya karena ini kan aset luar biasa Pak. Ya, Jadi satu tower ini. tapi kita caranya juga ya itu 4.000 ya. berjuang dengan baik. 4.400. 4.400. Nah, jadi saya itu 2 tahun lebih saya tidak ke sini. Iya. Kalau dulu sering. Lebih kayaknya lebih dari 2 tahun kayaknya. Lebih. Waktu terakhir tuh waktu pada 3 tahun. Ya, karena COVID itu kemarin. COVID kena COVID. Sudah itu ya kesehatan udah. Ya pada saya saat kebetulan halal bihalal tahun berapa itu waktu itu? Kalau di alat terakhir tuh. Iya. 2000. Nah, Bapak masih gagah kan, masih ngomongin depan. jadi saya datang sini itu mau melihat siapa-siapa yang masih tinggal. Iya. Dulu barangkali sebelum ini dibuka di sini, ya kira-kira 2 tahun 3 tahun lalu itu, saya masih datang. Setelah COVID saya nggak datang. Saya baca di situ, nama saya paling atas bang ketua. Ya saya dianggap ketua yayasan juga. Sudah itu panitia di bawahnya Oman Komarudin, si ini Harun Kamil, apa segala sudah meninggal semua. Jadi saya 91 tahun. Alhamdulillah. Jadi kalau terakhir ini masih saya lihat ini. Ini anak muda-muda untuk meramaikan masjid apa segala tu. Insya Allah. Ya, pengurus sebagian masih anaknya karyawan nih, Waji dulu karyawannya. Jadi Masih ada. barangkali apa ini masih ada yang mutik-mutik. Nah itu Nggak ada sih. Masih. Insya Allah sih aman. Enggak Pak. Apalagi ada Mudah-mudahan Pak Jenderal ya. sekarang Pak RT-nya. Ya. ya kita ya segala macam lah yang waktu kita Iya. kerjakan itu. Sekarang ini Pak Jenderal kita lagi mau bangun memperluas toilet. Karena kalau waktu zuhur asar nih antri itu kan toilet yang buat air kan cuma 3 yang dilak-laki, jadi kurang banget itu kalau zuhur kadang-kadang jadi ngantri ya, karena kita lagi Oke. Gimana yang harus diutamakan itu toilet ya. Iya, Toiletnya toilet duduk Pak, toilet jongkok Pak. toiletnya ada yang jongkok 2, yang duduk 1. Itu juga ya kondisinya kurang layak ya kalau masjid raya ini kan, masjidnya pinggir jalan, apalagi kanan kirinya perumahan mewah. Oke. Jadi kurang banget. Sudah ada desainnya rencananya Udah ada rencana desain, udah ada rencana anggaran biayanya ada sekitar 450 juta itu kita mau perbaiki. Jadi saya lihat tadi itu kan, wah sedih juga ya. Apanya? Antara sedih karena gembiranya itu kan. Oh, iya. Masih bisa dipertahankan. Nggak tahu dah sekarang ini. Insya Allah kan sekarang udah ada rumah Quran. Jadi kita merintis rumah Quran dari akhir tahun 2001 kemarin. Jadi ada rumah Quran. Jadi yang kita kasih pembelajaran buat anak-anak sampai dewasa. Dan santri sekitar 120. Ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Jadi yang gratis itu yang nggak mampu. Kalau yatim gratis malah dikasih beasiswa tiap bulan. Jadi yang berbayar itu buat subsidi ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai ramai. Ada pesantrennya juga. Pak Jenderal tapi baru 7 anak sih. Jadi pesantren tingkat SMP ya. Mereka menyesuaikan ruangannya, hanya nggak banyak ya ruangan buat tempat istirahatnya. Jadi tempat istirahat di atas, belajarnya di masjid. Ya saya kira itu aja.
Siapa tadi? Saya sudah lupa. Ari Kuncoro. Ya? Ari Ari Kuncoro. Kalau Kuncoro. dulu anaknya Pak Wagimin, Ya. bengkel. Bapak saya bengkel dulu. Iya. Ya kalau dulu paling kurang sekali sebulan atau apa, saya rumah di sini. Iya. Kalau belum puasa ya Masih nyambung, Pak. Masih nyambung. ngumpulin anak-anak yatim. WA yang baca ibu apa bapak? Ya. Kalau WA ke bapak yang baca. Ya. Nah, kalau WA ke bapak yang baca ibu apa bapak? WA kalau Kalau WhatsApp. kirim Oh, WA-nya. Hah? Ke aku aja. Oh iya. Ke Bapak juga ada sih. Iya gue catat dulu. Dan kalau ada informasi apa gitu kan. Maksud punya grup di sini nggak, Cak? Ada. Kalau Coba Bapak jarang sekarang dibuka dulu. WA-nya. Kayak ini aja, kalau ini ke ibu aja nggak apa-apa. Udah. Ya dulu tahun berapa itu? Ini dijual. Apa bu? Ibu berapa? 0811 081 8383 295 1 369 104. Dulu saya pernah nyatet cuman. Iya, saya juga iya. Ibu Bukhari aja biar ini. Ya, saya Yang minta nggak lupa. sama Kalau saya Pak nanti Arifin. lupa. Bukan di Saleh. Iya. Tahu dia. Mau ketemu sama bapak ya tuh ya. Waktu habis dilantik cuman nggak di agenda Kalian nanti pas kalian namanya lainnya sama RT Ya itu yang memperjuangkan itu yang secara resmi gitu ada 10 orang lah. Ya, barangkali itu aja. Mudah-mudahan ya, Siapa, Pak Haji siapa? Bukhari Saleh. Bukhari. Bukhari Saleh. mudah-mudahan tidak terganggu, makin bagus. Insyaallah. Amin. Mohon dipertahankan. Itu anunya saya kira sama anu tuh semua siapa Pratikno yang pegang. Iya. Ada Jadi saya sudah pesan sama dia itu buat tuh riwayat namanya itu perjuangannya itu. buat di YouTube. Enggak, kalau suara kan enak ya. Kalau tulisan masih ini. Kalau suara lebih jadi suara Saksi satu. sejarah. Iya. Halo. Ya kadang-kadang mempertahankan itu didatangkan Saya anu masukin di grup pengurus apa? Pengurusan. ya mudah-mudahan masih bisa juga sekali-sekali ya. Ini punya kamu nih. Iya. Jadi minta pamit. Iya, Pak. Jadi masuk aja saya. Berani aja saya masuk itu kan. Habis merasa anu diri kita anu Oh sama sih gitu aja deh. masih terikat itu melihat. Ini kan masih Bapak. Saya di sekretariat. Ya. Saya di sekretariat. Masjidnya. Ibu, Saya tinggal di mana, Pak? pamit dulu nih. Tinggal di mana? Bapak. Di Saya di Bukan di Malang ya? Ah, Durian Sawit. Proyek Said. Oke, Pak. Jaga sehat. Jaga sehat Ibu. Iya. kasih. Ibu, terima kasih Pak. Sehat Pak Bukhari. Tadinya di Kemang. Hmm. Nah, ya dapat juga di sana ikut membuat masjid juga orang-orang berwakaf juga. Sejadah udah ya. Nah, itu Sejadah. ya. Sejadah apa tadi? Ya. Hah? Kita pemasukan juga bagus. Lumayan. Pemasukan lumayan ya kalau Bisa dibanding untuk hidup, itu bisa atau menghidupi, ya. saya memang Pak Jenderal memang kegiatannya di sini juga lumayan banyak. Jadi Pak banyak sampah. Jadi memang prinsip saya juga terima kasih, jadi Ya. yang saya terima saya kasih ke jamaah lagi. Betul. Jadi kan anak-anak mudanya juga saya berusaha ini menjadi ramah anak muda. Kalau kegiatan yang tadi dibilang MC kan memanah itu hari Sabtu itu lumayan bisa sampai 30-40 anak. Gitu ya. Yang latihan memanah di sini ada instrukturnya. Sambil duduk kok saya berdiri. Berdiri. Mau pakai kuda. Tapi nanti ke depannya kita naik kuda. Kudanya masih di. Tapi pesantren ada ya? Ada kudanya. Gampang sih kalau nanti belajarnya di sana aja luas nanti. Oh iya. Boleh Pak kuda. Program itu belum ada saya. Oh, boleh. Belum.
Nantilah kalau Nah, di memang beberapa pesantren kan ada kudanya tuh karena Boleh nih, kita dia studi banding ke sana. lahannya gede gitu kan. di sana sih tanah luas banget. Dan hutan jati. Lumayan sih kita santrinya ada 800. Oh, senasib. Iya Apa bawa, juga? bawa. Ada 800. Motifnya kan turun. Terus itu para daiknya ngambil dari mana? Gayanya jadi kita kan dulu imamnya satu. Ah, Nah, karena jamaah kepengen yang apa bacaannya bagus. Ya, nah, sekarang alhamdulillah kita tambah 3 lagi jadi 4. Oke. Jadi dari mana? Ada yang dari PT IQ 1 masih mahasiswa. Terus ada dari mahasiswa sini kan di Bogor Selatan ada sekolah Lima ini 1. Satu lagi di mana? Siapa? Bisa tabung? Enggak. Sahrul Agung, satu lagi siapa? Zaman Ustadz- Islam. Ustadz Farhan ini apa? Pengasuh pesantren sini. Oh. Nah, dia tuh santernya di Oh, Depok. ada pengasuh. Ada pengasuh Ustadz Ahmad Farhan. Nah, dia jadi imam juga di sini. Jadi yang 3 masih muda. Yang 1 mungkin Ustadz Ya, Ustadz ya, Abu Pak Jenderal tahu kali ya. Ya. Bagus ya. Coba nanti kita itu deh. Nah, kita di sini juga ada UPZ, Pak Jenderal UPZ. Unit pengumpul zakat. Jadi Oke. ininya anaknya Basnas lah, ininya Basnas, jadi ya untuk mengumpulkan apa orang-orang yang mau menitipkan dananya di sini. Ya, kalau Ada ya? misalnya dari sebelah mau nitip di sini, ya ambil aja. Memang kebetulan di sebelah itu muslimnya nggak banyak. Iya. Nggak apa-apa buat sosial ya. Buat sosial nggak apa-apa. Iya, buat sosial. Nanti akan saya coba. Sama ini. Ya, silakan dulu. Apa, silakan. Dulu kan saya pernah silaturahim Pak Jenderal Hendro tahun berapa ya? 3 tahun lalu ya. Sebelum ini sih, sebelum pandemi. Ya. Jadi karena beliau ngasih takjil tuh mulai hari ke-11 sampai ke-20, ya kita silaturahim kan mengucapkan terima kasih sama kan beliau juga tokoh kan, tetangga juga ya. Kita silaturahim, alhamdulillah ininya baik. Dan setelah itu 2 bulan setelah pertemuan atau 3 bulan, beliau kan menjanjikan nih, ya udah nanti kita dari komplek ya, bukan dari pribadi, bantu alhamdulillah terlaksana 10 juta ngasih per bulan ke sini. Sekarang masih. Nah sekarang udah dari awal tahun ya, Desember 22. 22 minus 1. 21. 21. Iya. Nggak berhenti. Berhenti. Saya ingat. Nah saya nggak tahu tuh kenapa kan. Nah tapi alhamdulillah tuh. Jadi bantu juga buat kegiatan, buat bayar listrik atau apa. Pasti ya. Jadi kan kata Pak Hendro, jadi ngomong kan ke pemukim, lu jangan pakai masjidnya doang gitu, lu bantu gitu. Ya maksudnya alhamdulillah tuh. Boleh nanti saya coba bicara. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Gini, kita kan di dalam tuh kalau kemarin ada Imlek rame-rame, nanti hari raya rame-rame, ada iuran-iuran gitu. Iya. Biasanya masuknya yang dapat rezeki ya satpam, cleaning service gitu. Saya kira nggak ada salahnya juga nanti kalau Idul Fitri masuk sini. Kita coba deh. Nanti terus bantu ya. Biaya per bulan berapa rata-rata di luar untuk pemeliharaan dan macam-macam? Sekitar 30-an. 30-an ya. Udah termasuk honor marbot. Yang tunggu di sini siapa? Bapak yang tua yang suka pagi-pagi subuh. Pak Matori. Di sini ada banyak sih yang imamnya 2 di sini, tinggal di sini. Iya. Ada marbot yang tinggal di sini, ada 4 ya, 4. Ada 4 ya. Security ada 1.
Jadi kan sekarang bukanya sampai jam 11 Jenderal. Jadi bukanya kan kita bikin kafe, mesti bikin kafe itu tempat ngopi di sana, jadi biar tempat ngumpul juga, anak-anak muda juga. Jadi ada yang nongkrong. Jadi kan ini pinggir jalan, kadang-kadang kasihan juga tuh. Jam 8 lewat masih ada yang nyari masjid, dapatnya mau bensin. Di Albina juga udah tutup tuh. Kalau nggak ada acara deh kayaknya tutup. Ya. Kafe kita mulai sampai jam Sampai jam 11. Kalau masih ada tamu ya, sampai tamunya pulang biasanya. Siapa yang kerja sama siapa? Kebetulan ini punya masjid sendiri yang ngelola. Oke. Jadi segala kelebihan keuntungannya itu masuk ke masjid. Jadi dikelola pure sama masjid. Uang. Bagus. Ada buka? Apa mau Coba. nyobain kopinya? saya biasanya siang. Nanti saya nongkrong. Saya suka pagi-pagi dulu ada kafe pagi-pagi penuh juga sih ya. Kalau bukanya sih ini kalau Jumat buka jam 1, cuma kalau hari biasa jam 5 sore. 5 sore. Karena kita pengen ngambil malamnya aja sih. Dari penghuni sih ada juga yang udah datang ke sebelah gitu untuk ngopi-ngopi dari penghuni. Jadi sebelum kaki sambil sholat, habis itu ngopi. Iya. Enak sih. Kita kan juga berharap ada jalan aksesnya Pak Jenderal ke apartemen sebelah, jalan akses buat penghuni. Jadi kalau penghuni mau sholat subuh gitu kan. Banyak ya ada. Ya mungkin kalau ada jalan aksesnya mungkin mereka mau kali ya. Coba saya bicarakan. Karena kan ya tetaplah namanya orang sholat kan lebih nikmat di masjid gitu kan. Kalau di sebelah mungkin ada cuma ada musola kalau misalnya masuk biar rame, biar ini kan masjidnya. Mungkin lewat sini aja kita berbang sini ya. Iya. Di Cepol gitu ya. Karena kalau subuh kan di sini cuma paling satu sab doang. Satu sab, saya lihat satu sab paling Satu banyak. sab doang. Dan misalnya saya ikut 2 hari lalu di sini. Satu Ada anak muda juga. Siapa di satu sini ya? Iya. Iya. Iya kemarin ada program perdana itu beasiswa santri takmir masjid. Jadi kita mengajarkan selama sebulan untuk belajar pengelolaan masjid dari berbagai daerah. Ada dari Aceh, dari Lombok, dari Pulau Seribu ada. Itu kita belajar di sini. Itu semua gratis. Kita kasih makan untuk mengajarnya. Baru selesai sih kemarin sih tanggal 12. Jadi udah kita kembali ke daerahnya masing-masing, tinggal sisa 3 apa 6 masih belajar tentang keuangan di daerah. Gurunya cukup kita punya. Cukup kalau dulu sih cukup misalnya. Gurunya kan ada Ustadz Ahmad Yani nih, pembina kita juga, beliau dari penulis buku tentang kemasjidan sama dari Dari 1 bulan ada malam-malam yang kosong atau siang-siang kosong untuk pengajian banyak. Masih ada soal untuk pengajian itu masih ada seperti Rabu malam ya. Rabu malam kosong, Jumat malam juga sekarang kosong. Kalau minggu, Sabtu minggu rame. Sabtu minggu paling ada kajian kajian tematik paling kalau ya teman-teman anak muda nih kan besok Isra Mi'raj ya hari Sabtu ya. Saya begini, kalau memang saya punya majelis pengajian sekali-kali saya datangin ke sini gitu, bagus kan? Iya. Habib Nah, intelektual lah. Ini kan banyak para majelis pengajian ini kan belum namanya orang pada pintar, doktor, profesor, ini kan haus. Kita selama ini pakai online aja. Iya. Kalau sekali-kali pengurus itu gitu kan. Gak banyak sih, 20-40 orang. Tapi ada kajian yang mendalam. Coba saya minta nanti Pondok Indah ramai kan kalau Pondok Indah. Iya, ramai kan. Nah, ini tempatnya lebih bagus ya Pondok Indah. Iya, kita sebentar ya tempat parkir kita. Saya mimpi di sini ya. Siapa yang ada konglomerat berhati
mulia gitu ya, bangun ke atas gitu ya, 14 lantai gitu ya. Jadi Islamic Bakri ya. jadi Islamic Center gitu ya, Pak. Mimpi saya itu. Mirwan Bakri kan. Coba nanti kita Iya. ini jadi Islamic Center kan bagus. Iya. Itu masih kosong Pak Jenderal, ini masih Iya, pokoknya kecil lah ini dicang semua. Jadi kalau saya harus punya dana bakal 500 miliar. Iya, Ke atas gitu kayak di Singapura gitu, di bawah tempat parkir semua, tempat tinggal lantai kayak mall gitu. yang 165. Oh, Begitu paling atas. Iya. Benar 105 begitu paling atas kan. Jadi doanya langsung terkabul Pak, cepet Pak. Dekat sama yang di atas ya. Dan kita kalau azan juga kan di atas. Oh iya. Anginnya kenceng banget anginnya. Iya. Mudah-mudahan. Ya di Monas. Coba kita coba ya. Iya, Kita iya. coba ya, saya coba. Insya Allah lah. Tapi ya gitu, kita mesti main media ya. Iya. Ada ahli medianya kamu ya? Oh, saya tukang ini. Ya, itu masih kita ada sih. Oh, di komisaris. Coba nanti saya bantu. Ada Instagram, ada Facebook, ada websitenya juga ada. Tapi memang belum update terus ya. Jadi kalau itu Instagram kita bagus, segala macam insya Allah banyak. Iya. Kelemahan kita di situ anak kita. Nanti kita belum janji. Fotonya. Kalau nanti kita akan coba ya. Kita gabung. Saya punya IO sih. Boleh minta Ya, apa? untuk Website Instagram. pesantrennya. Boleh nanti saya. Atau anak saya yang SD Boleh. mau ke SMP Bawa aja ke sana. sampai di sana kan. Perempuan sih. Perempuan. Tadi masuk kelas 5. Aman kan? Iya. Mau nyarinya pesantren. Kalau pesantren ke sana, insya Allah. SD paling bagus di sana di tempat saya. SMP, SMA. Ya. Pesantren apa Pak Jenderal namanya? Darul Amal, Darul Amal. Ujung Beteng itu di Kupanya. Iya. Nama website kita. Boleh kita sedih banget. Nah, makanya Kalau tadi kita tanyain, iya. Nanti kamu sana seminggu kali ya, Iya, mantap. bisa juga tahfiz segala macam. Oh. Setelah ditinggal sama kiainya, memang sekarang alumni aja yang ngurusin tuh, kita nggak punya Oh. kiai sekarang. Lagi nyari. Oh, nyari kiai yang pas itu. Banyak. Santrinya ada 800 ya. Besar. Pak. Janji sama orang ya buat tujuh nih. Jenderal Insyaallah. ngurusin Kayak tadi nggak kelihatan dah. Nanti kita lihat sama di sini kita kolaborasi. Mungkin sama. Apakah mau di sini atau mau di sana gitu. Iya. Kan anak-anak ini kan bisa konsentrasi. Iya. Oh di sini kan Kalau bajunya diganti mau sih. lihat mas. Gelang-gelang. Bajunya diganti jadi gelang-gelang. Bisa. Misalnya Ya biasa. Oke ya. Pakistan sama Darul Amal kan juga ada di Gunung Kidul, ada di daerah Jawa Tengah, Solo 3. Ini kita yang Darul Amal. Di daerah sana itu ya daerah sana itu terutama Jawa Selatan, Jawa Tengah Selatan, Jawa Barat Selatan itu banyak diserbu sama misionaris. Misionaris Kristenisasi banyak. Makanya kita kumpulin dua baik. Iya. Di bentengnya ada. Ya kita buat apa sih? Ya bagus lah. Siapa? Saya pamit ya. Iya. Masih banyak.